Oke, yuk kita langsung bahas aja nih. Kita mau kupas tuntas bab 14 dari buku The Greatest Business Decisions of All Time. Fokus kita kali ini ke IBM dan langkah awalnya Lou Gerstner yang cukup terkenal itu ya, operasi pelukan beruang. Anda mungkin ingat atau pernah dengar, awal 90-an itu IBM lagi kacau lah. Iya bener, lagi rugi gede banget, miliaran dolar, terus pangsa pasarnya juga anjlok. Kan waktu itu lagi tren pindah dari mainframe ke PC ya, IBM kayak agak ketinggalan gitu. Nah, terus masuklah Lou Gerstner ini. CEO baru, tapi bukan dari industri teknologi. Betul, dia dari American Express sama RJ Arnabisco, jadi banyak yang skeptis lah. Orang mikirnya dia bakal datang buat, istilahnya, mempreteli IBM gitu kan, dijual per bagian. Persis, ekspektasinya gitu. Oke, jadi misi kita sekarang nih, gimana caranya keputusan Gerstner buat benar-benar dengerin pelanggan, itu bisa jadi titik balik buat IBM. Sumber kita, bab 14 dari Lashinsky nih. Yuk, kita gali lebih dalam. Yang menarik kan, Gerstner ini karena dia orang luar, dia justru punya pandangan beda. Maksudnya? Ya, dia kan pernah jadi pelanggan besar teknologi waktu di Amex. Dia ngerasain sendiri gimana jadi klien. Oke. Jadi dia punya perspektif dari luar gitu ya? Betul. Makanya dia kaget pas lihat IBM, kok kayaknya jauh banget ya dari pelanggannya. Sibuk sama urusan internal, politik kantor. Itu penyakit perusahaan besar sih kadang ya. Mirip kayak iklan United Airlines yang dulu viral itu loh, tahun 90-an. Yang CEO fiktifnya nyuruh semua eksekutif terbang nemuin pelanggan. Oh iya, saya ingat iklan itu. Nah, si Gerstner ini beneran ngelakuin versi nyatanya. Iya, itu dia yang disebut operasi pelukan beruang atau Operation Bear Hug. Ini keren banget sih konsepnya. Jadi ini bukan sekadar kunjungan formalitas ya. Dia beneran perintahin 50 eksekutif puncaknya. 50 orang? Banyak juga ya? Iya, top 50. Orang-orang yang mungkin udah lama nggak nyentuh pelanggan langsung, mereka wajib datengin minimal 5 pelanggan gede dalam 3 bulan. Terus tugasnya ngapain aja, cuma dengerin? Dengerin keluhan, tunjukin kalau IBM peduli, terus laporin poin utamanya, maksimal cuma 1-2 halaman, langsung ke dia. Langsung ke Gerstner. Wow, motong birokrasi banget itu. Banget. Nggak pakai lewat-lewat layer manajemen lagi. Dan nggak cuma 50 orang itu, ada 200 lebih manajer di bawahnya juga dikasih tugas yang sama. Gila, ini kayak mobilisasi besar-besaran buat pasang kuping ya? Tepat, benar-benar usaha masif buat mendengar pasar. Terus, apa hasilnya? Apa yang mereka dengar dari pelukan ini? Ini pasti bagian pentingnya nih. Nah ini yang paling krusial, ternyata apa yang didengar dari lapangan itu beda banget sama asumsi di internal IBM atau kata analis. Bedanya gimana? Pelanggan itu ternyata ngeluhnya bukan soal produk IBM jelek, tapi soal kompleksitas. Susahnya nyambungin teknologi dari macam-macam vendor. Oh, jadi soal integrasi ya? Betul, dan yang paling penting, mereka teriak jangan pecah IBM. Serius, malah jangan dipecah. Padahal kan waktu itu trennya lagi pada mecah perusahaan, fokus ke bisnis inti. Justru itu, pelanggan malah bilang, kita butuh IBM utuh. Kita butuh satu vendor yang bisa ngasih solusi lengkap, yang bisa ngerangkai semuanya. Wah, ini temuan yang benar-benar melawan arus banget ya? Banget. Dan informasi langsung dari pelanggan inilah yang ngasih Gerstner, amunisi dan keyakinan buat ngelawan rencana pemecahan IBM yang udah disiapin. Jadi dia sadar kalau kekuatan IBM itu justru di kemampuannya mengintegrasikan berbagai hal itu ya? Iya, dia sadar IBM punya aset luar biasa dari pengetahuan di semua lini bisnisnya. Dari mainframe, PC, software, sampai disk drive dan layanan. Itu semua kalau digabung jadi kekuatan. Oke. Jadi dari situ, langkah konkretnya apa aja setelah dapat masukan itu? Nah, dari validasi pelanggan itu, Gerstner bikin keputusan penting. Pertama, taktis. Dia turunin harga mainframe, biar tepat kompetitif. Nggak ditinggalin gitu aja. Masuk akal. Terus? Kedua, ini yang strategis banget, dia putar haluan. Investasi besar-besaran digelontorin ke bisnis layanan dan konsultasi IBM, yang tadinya mungkin agak dipinggirkan. Oh, jadi geser dari jualan kotak ke jualan solusi? Tepat. Transformasi fundamental itu. Dan ini kan sebenarnya kayak balik ke akarnya IBM zaman dulu ya, yang katanya sangat customer-centric. Iya juga ya. Pernah baca juga soal IBM di era 60-an yang emang fokusnya solusi pelanggan banget. Betul. Makanya operasi pelukan beruang ini bukan cuma taktik 100 hari pertama CEO baru yang keren, ini fondasi.
Fondasi buat balikin IBM ke DNA-nya sekaligus ngarahin ke model bisnis baru yang lebih tahan banting dan nguntungin di masa depan. Layanan? Plus, ini cara cerdas juga buat Gerstner kenal pasar dan nilai timnya dengan cepat ya. Siapa yang beneran bisa mendengar? Efektif banget. Dia jadi tahu peta kekuatan internal dan eksternal sekaligus. Jadi, kalau kita simpulkan nih, inti dari kisah operasi pelukan beruang ini dahsyat banget ya. Kekuatan dari sesuatu yang kedengarannya simple. Dengerin pelanggan, tapi dengerinnya beneran, sistematis, dan dari atas sampai bawah. Iya, tindakan yang buat perusahaan sebede IBM waktu itu bisa dibilang radikal. Dan hasilnya bisa membalikan asumsi yang udah mengakar dan ngubah total arah perusahaan. Luar biasa sih. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan juga. Seberapa sering sih perusahaan, gak peduli besar atau kecil, sukses atau lagi berjuang, itu tanpa sadar mulai bikin jarak sama realitas pelanggannya? Bener juga. Kadang kita terlalu sibuk sama urusan internal ya. Dan tantangannya kan bukan cuma dengerin, tapi gimana caranya suara pelanggan itu benar-benar nyampai ke atas, didengerin sama pengambil keputusan, dan yang paling penting, ditindaklanjuti jadi aksi nyata. Itu dia pertanyaannya. Bagaimana memastikan feedback loop itu benar-benar bekerja? Wah, pembahasan yang menarik banget ya.